Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan terkini. Baik, kita awali informasi pertama tentang bom yang terjadi di Jakarta. Ledakan diduga bom bunuh diri terjadi di pos polisi lalu lintas Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat. Sempat terjadi aksi penembakan sebelum ledakan terjadi. Itu polisi yang nembakin ya? Polisi itu. Sendiri. Bunuh diri dia. Bunuh diri ya? Bunuh diri ya? Dia bunuh diri. Meledak sendiri ya? Meledak sendiri. Iya, meledak sendiri. Iya, meledak sendiri, Pak. Meledak sendiri dia. Bunuh dia killing themselves. Cibaku. Cibaku. Udah. Masih hidup. Masih. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada Melisa Lolindo di lokasi kejadian. Ya, bagaimana suasana terkini di sana, Melisa? Bud. Ya, Melisa silakan. Ya, Niko dan Zizi saat ini saya berada di Jalan Sabang. Ini tepatnya jalan di belakang Gedung Sarinah yang bersebelahan dengan Gedung Lotus, tempat terjadinya ledakan pertama kali, yaitu yang ada di Starbucks di Gedung Lotus. Dan ini merupakan ledakan yang pertama, kemudian disusul beberapa menit, kemudian antara 2 hingga 3 menit disusul ledakan yang kedua di pos polisi di depan Gedung Lotus. Dan saya sudah mengkonfirmasi atau mewawancarai saksi mata yang saat itu kebetulan sedang ada rapat di Gedung Pertamina, itu berarti berdekatan dengan tempat kejadian perkara. Dan saya sudah bersama dengan Pak Ruli. Ini Pak Ruli tadi sekitar setengah 11 ada di tempat kejadian perkara. Bisa diceritakan yang pertama kali Anda saksikan, Pak? Oke, yang pertama saya sedang ada di lantai 8, sedang di Pertamina Geothermal. Kemudian pukul setengah 11 itu kita terdengar bunyi ledakan. Kemudian kita semua dalam satu diskusi bersama-sama masuk ke jendela samping. Nah, di situ terlihat ada pos polisi yang meledak. Dan di situ terlihat dari kejauhan dari atas lantai 8 itu ada 3 orang yang terlihat terkapar di jalan dengan kondisi, mohon maaf, kepala sudah tidak berbentuk, kemudian tangan dan segala macamnya. Lalu kita turun ke bawah karena kita dievakuasi sampai ke bawah. Namun beberapa rekan dari Pertamina kondisinya diharapkan tidak diturunkan ke bawah. Nah, pada saat saya ke bawah, ternyata di bawah ada ledakan Starbucks yang beriringan dengan ledakan di pos polisi. Nah, kondisi di situ di depan Starbucks itu ada ada kondisi WNA. Saya tidak tahu WNA itu berasal dari mana, tapi kondisinya masih dalam keadaan parah saat itu, betul. Dan kondisi si kakinya sudah hancur, kemudian tangan pun hancur. Nah, namun beliau masih bisa berkomunikasi, artinya masih hidup. Kemudian saya perhatikan di di daerah Starbucks pada berkeluaran karyawan, dan memang di dalamnya masih kondisi ada yang meninggal. Baik, setelah ledakan itu kemudian saat turun itu situasinya sudah seperti apa? Apakah paniknya maksudnya apakah orang-orang segera semuanya langsung keluar, dan yang Anda saksikan kalau tidak salah terjadi baku tembak, begitu, bisa diceritakan, Pak? Iya. Kita kondisinya berasumsi tidak ada teroris ya. Kita berpikirnya itu tabrakan mobil ataupun lainnya. Tapi pada saat setelah ada ledakan, oh berarti itu bom teroris. Namun setelah itu kita berkumpul ke area pos polisi di depan. Di area pos polisi di sini kondisinya sedang berkumpul. Nah, terlihat di situ ada beberapa korban. Nah, di situ muncul ada beberapa teroris. Nah, teroris di kerumunan itu, sehingga dia menembak membabi buta kepada kita semua. Nah, pada saat itu saya akan mengamankan diri itu bingung, Mbak, shock, dan memang kita panik gitu. Dalam kondisi begitu, kita mau ke arah mana gitu. Nah, pada saat itu teroris ini dia nembakin ke semua orang. Sasarannya ke polisi, ada polisi yang kena 1 orang. Nah, dia bergerak mundur ke Starbucks. Nah, dari beberapa teroris itu yang meninggal 1 di tengah jalan. Dan kita berarah ke belakang Sarinah. Nah, seiring mundur ke belakang Sarinah itu ada sekitar ledakan kembali. Ledakan ketiga itu pukul 11:15 meledak di seputaran parkir mobil depan Sarinah atau Starbucks. Pak Ruli, kemudian pertama kali langsung muncul di pikiran bahwa itu teroris. Yang Bapak lihat mereka mengenakan baju serba hitam, kemudian apa yang dibawa lagi, Pak? Ya, pada saat itu kondisinya ada yang membawa senjata FN. Kemudian mengokang terlebih dahulu, dia nembak, tapi dia kayaknya
sembarang menembak, Mbak. Setelah dari polisi dia menembak sembarang dan kita artikan itu teroris, Mbak. Lalu kita bergerak mundur sesuai instruksi dari kepolisian, kita bergerak mundur, namun seiring itu ledakan terus terjadi, Mbak. Akhirnya ditembak oleh polisi, teroris korban 1, ada baku tembak lagi, ledakan muncul lagi. Tembakan lagi, ledakan muncul lagi, seperti itu sampai 7 kali. Sampai 7 kali dan terlihat ada 3 orang kelompok bersenjata yang memakai baju serba hitam yang Ya, betul. Paruli lihat. Tanpa mengenakan penutup kepala, betul. Penutup wajah maksudnya. Iya betul, penutup wajah. Dia tidak. Dan saya melihat mukanya memang kondisinya muka memang santai dan memang dia nembak benar-benar serius nembakin gitu, Mas. Jadi saya melihat seperti itu dan akhirnya kita bergerak mundur. Teman-teman Paruli masih ada yang di dalam gedung? Ada di atas, Mbak. Cuman saya buru-buru keluar karena kita mencoba mengamankan diri saja. Khawatirnya mungkin dari beberapa gedung ada yang, mohon maaf, mungkin terjadi ledakan kembali begitu. Mungkin. Oke, terima kasih banyak sama-sama. Pak Ruli. Ya, Ya, sama-sama. terima kasih. Dan Zizi, hingga saat ini penyisiran masih dilakukan karena sekali lagi kami belum mengetahui secara pasti apakah kelompok bersenjata yang memakai kostum serba hitam dan membawa alat pistol jenis FN yang kami konfirmasi sejauh ini apakah masih berada di sekitar TKP atau tidak, karena itu sudah ada jalur polisi dan kepolisian di sini sangat ketat yang sangat tidak mengizinkan begitu untuk baik awak media maupun masyarakat untuk melintas melewati garis polisi. Sementara demikian yang dapat kami laporkan, Zizi. Ya, Melisa Lolindo melaporkan dari Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Jadi